Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta LDN NU Kedung Jajang Lumajang, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit yang sedang melanda seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengingat bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang suatu kejadian yang luar biasa yang itu dicatat oleh sejarah, yaitu di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, maka terjadilah renovasi Ka'bah. Ka'bah ketika setelah diterjang oleh banjir yang sangat hebat, maka mengalami kerusakan-kerusakan. Akhirnya kemudian penduduk Mekah, dalam hal ini kafir, orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy, bersepakat untuk merenovasi, untuk membetulkan Ka'bah. Namun yang menjadi polemik, yang menjadi permasalahan ketika itu adalah ketika Ka'bah itu sudah direnovasi, tinggal finishing, tinggal penyelesaian akhir, yaitu polemik perdebatan siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Setidaknya ada 4 kabilah yang memperebutkan status kehormatan untuk meletakkan Ka'bah. Dan polemik ini terjadi sampai 5 hari. Akhirnya kemudian disepakati bahwa yang akan meletakkan Ka'bah itu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, yaitu orang yang paling mulia di antara mereka. Tak lain itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menunjukkan bahwa bagaimana kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mata orang-orang Quraisy, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang al-amin, orang yang terpercaya, orang yang paling baik, yang tidak pernah menyembah kepada berhala, yang tidak pernah minum khamr, yang tidak pernah minum arak. Kemudian di cerita ini kita temukan sisi kejeniusan, sisi kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Singkatnya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat semula, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasannya beliau meminta perwakilan dari 4 kabilah ini untuk memegang kain surban yang di atasnya ditaruh Hajar Aswad. Dan setiap perwakilan ini memegang ujung-ujung yang ada, sehingga 4 kabilah yang awalnya berselisih, 4 kabilah yang awalnya gontok-gontokan, maka kemudian berakhir dengan bahagia. Semua merasa telah meletakkan batu Hajar Aswad itu di tempat semula. Akhirnya perselisihan itu kemudian tidak ada lagi. Kita baca di dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah halaman 55. Al-ibaru wal-idhat, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil, yang bisa kita petik di dalam
peristiwa renovasi Ka'bah. Nuridu fi ta'liqina ala hadzal maqta'i min siratihi sallallahu alaihi wasallam arba'ata umurin. Di sini kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini, di mana kita bisa melihat dan memetik ada 4 poin penting yang akan kita lihat. Yang pertama, awwaluha ahammiyatul Ka'bati. Dari kisah ini kita ketahui bagaimana pentingnya Ka'bah. Wa ma ja'alahu Allahu laha min syarafin wa qadasatin fil ard. Wa hasbuka minal adillati ala anna alladhi bashara ta'sisahu wa bina'ahu huwa Ibrahimu Khalilullah bi amri minallahi ta'ala litakuna awwala baitin li'ibadatillahi wahda wa mathabatan linnasi wa amna. Dari kisah ini kita tahu bahwa Ka'bah menjadi tempat yang sangat mulia, menunjukkan kesucian dari Ka'bah, menunjukkan kemuliaan dari Ka'bah. Jika ditanyakan apa dalil kemuliaan dari Ka'bah, maka kita bisa menjawabnya bahwa orang yang membangun, yang meninggikan Ka'bah itu adalah orang yang mulia. Tak lain itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian yang kedua, bahwa Ka'bah ini merupakan tempat pertama kali yang Allah bangun di muka bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sehingga begitu pentingnya Ka'bah ini, maka semua orang datang beribadah ke Ka'bah ini, dimulai dari zamannya Nabi Ibrahim sampai saat ini. Siapa yang tidak menginginkan untuk datang ke Ka'bah? Siapa? Semua orang pasti menginginkan untuk beribadah, untuk minimal melihat apa yang ada di dalam Ka'bah. Hanya saja yang perlu ditekankan di sini adalah syaraful makan, bahwa mulianya Ka'bah itu tidak terlepas karena Allah mengangkat tempat ini. Artinya Allah menjadikan tempat ini menjadi mulia. Maksudnya adalah kemuliaan Ka'bah bukan dari Ka'bahnya sendiri, bukan. Tetapi kemuliaan Ka'bah itu terjadi karena Allah memuliakan Ka'bah. Gambarannya seperti ini. Kita terkadang dipuji oleh orang karena kepintaran kita. Kita terkadang dipuji oleh orang karena kecerdasan kita, karena kegantengan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, pujian itu datang kepada kita, apakah karena potensi kita sendiri, karena kegantengan kita sendiri, karena kita? Enggak kan? Pujian itu datang karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Allah tidak muliakan kita dengan wajah yang ganteng, dengan otak yang cerdas, maka tentu pujian itu tidak akan datang. Begitupun juga dengan Ka'bah. Ka'bah itu menjadi mulia bukan karena Ka'bahnya sendiri, bukan. Tetapi karena Allah menjadikan tempat ini menjadi mulia. Buktinya apa? Buktinya Umar bin Khattab suatu ketika pernah berkata kepada Hajar Aswad, yang artinya seperti ini: andai saja Rasulullah tidak memerintahkan saya untuk menciummu, wahai Hajar Aswad, maka saya tidak akan cium kamu. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, andai saja kalau agama saya tidak memerintahkan saya untuk menciummu, maka saya tidak akan lakukan. Karena batu ya tetaplah batu, tidak akan berubah menjadi sesuatu yang lain.
kecuali kalau itu dimuliakan oleh agama. Nah, itu yang dibahasakan oleh musannif di sini. Ghaira anna hadza la ya'ni ay yakuna lil Ka'bati ta'thirun 'ala at-ta'ifin haulaha. Fahiya 'ala ma laha min qadasatin 'azimatin 'inda Allah. Hijaratan la tadur wa la tanfa. Jadi kalau kita berbicara tentang qadasah tadi itu, tentang kesucian tadi, andai saja Allah tidak mensucikan, tidak memuliakan Ka'bah, tidak memuliakan Hajar Aswad, maka Hajar Aswad itu ya hanya batu saja. La tadur wa la tanfa, tidak memiliki kemudaratan, tidak memiliki kemanfaatan. Artinya apa? Dari pelajaran ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang bisa memuliakan manusia, yang bisa merendahkan manusia. Yudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Biyadikal khair. Jadi kalau Allah menginginkan kita untuk mulia, maka tentu akan kita menjadi mulia. Tapi kalau Allah menginginkan kita menjadi orang yang terhina, maka kita akan menjadi hina. Meskipun kamu banyak uang, meskipun kamu cantik, meskipun kamu pintar, kalau Allah menghendaki kamu dijadikan orang yang hina, maka akan menjadi hina, bagaimanapun caranya. Artinya kembali lagi bahwa keistimewaan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita patut bersyukur kalau kita masih dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah telah menutupi aib kita. Kita dihormati oleh orang lain, kenapa? Karena Allah menutupi aib kita. Andai saja Allah mau menampakkan aib kita, maka saya yakin tidak akan ada orang yang akan mendekat kepada kita. Saya yakin seperti itu. Oleh karenanya sampai harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat kita akan pelajari bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun singkat, mudah-mudahan dapat memberikan cahaya, dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.